أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita juga teman-teman coba renungin hal yang lain. Bahwasanya ujian itu pasti datang. Tidak mungkin nggak datang. Allah SWT akan uji kita dengan beragam macam ujian. Ya. Dan ujian ini sebenarnya untuk menguji apakah kita termasuk orang-orang yang meyakini tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita jadi tahu, oh ternyata ada Tuhan yang mengontrol semua ini. Kita nggak bisa lepas dari pengawasannya. Dan supaya kita kembali kepadanya. Coba teman-teman, saya berharap Anda buka sekarang bersama-sama dengan saya surah Al-Ankabut. Surah nomor 29 ayat 1 sampai ayat 7-nya ya. Coba kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang ujian itu. Ya. Sekali lagi surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 1 sampai ayat 7. Saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah huruf-huruf di awal Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama tafsir. Lalu ayat 2-nya langsung Allah mengingatkan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Harus ada ujian. Misal contoh kita bicara sekarang langsung to the point bahasan kita masalah penyakit misalnya. Dengan Anda diuji penyakit, Anda tahu nilainya sehat itu. Coba kalau orang tidak pernah sakit sama sekali. Dia tidak tahu nilainya kesehatan itu. Ya. Lalu Allah mengatakan di ayat 3-nya, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Semua orang sebelum kita judulnya sama. Mereknya mereka sama, manusia. Sama persisnya laki-lakinya perempuannya. Beda casing ya. Tapi sama. Karakternya. Ya. Kurang lebih lah fisiknya. Ya. Seperti itu. Laki-laki. Judulnya yang lain perempuan. Sama sebenarnya. Dan kami telah uji mereka juga. Sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah dengan ujian tersebut mengetahui siapa orang-orang yang benar dengan keimanannya. Dan sungguhnya dia mengetahui siapa orang-orang yang dusta. Orang yang benar dengan keimanannya, yakin oh ini cobaan dari Allah. Alhamdulillah. Cara saya adalah saya sabar. Kalau saya salah, saya bertobat kepada Allah. Sebagaimana saya jelaskan tadi di awal kita pelajari. Lalu kemudian ayat 4-nya Allah mengatakan am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sungguh buruk apa yang mereka fahamkan itu atau tetapkan itu. Gak ada teman-teman orang yang melakukan kemaksiatan lalu Allah tidak hukum. Gak mungkin. Allah Maha Adil dan Allah punya cara menghukum dia. Allah punya cara membongkar tipu dayanya dia. Ya. Sebatas pengetahuan kami, tidak ada orang yang berbuat kriminal teman-teman di muka bumi lalu kemudian tidak ketahuan. Ketahuan dengan izin Allah. Allah punya cara. Nanti orangnya cuma gigit jari mengatakan, kok bisa? Anda pernah alami itu? Anda sudah mengatur sebuah strategi yang luar biasa. Terakhir Anda cuma mengatakan, kok bisa ya? Itu kelemahan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gambarkan itu. Tidak ada yang luput. Allah punya cara. Kalau Anda segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana saya katakan tadi, Allah bisa tutupin aib-aib Anda itu. Tapi kalau Anda terus saja ngotot membela diri, bahkan sampai bersumpah palsu segala macam, maka makin jadi nanti permasalahan. Makin Allah datangkan hal-hal yang tidak masuk di benak Anda sebelumnya. Ayat 5-nya Allah mengatakan, "Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, berharap nanti mau mendapatkan balasan di akhirat, masuk surga, ya. Juga di dunia mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang dia harapkan di dunia, ya. Maka sungguhnya waktu yang Allah janjikan itu pasti datang dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 6-nya, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa yang berjihad, maksudnya berupaya, ya. Maka sungguhnya jihadnya atau upayanya itu adalah untuk dirinya sendiri. Kalau dia sholat, dia puasa, dia ikuti mana yang halal dan perintah dia nikmati dan dia kerjakan, yang dilarang haram dia jauhi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Jadi Allah tidak butuh dengan sholat Anda, puasa Anda. Allah nggak butuh semua itu. Buat kita. Kenapa teman-teman masih banyak orang yang kalau sholat tidak khusyuk, sedekah setengah-setengah atau bahkan masih bisa menolak orang miskin yang minta. Karena dia pikir, ya, bukan dia yang butuh terhadap ibadah tersebut. Ini keliru. Kita yang butuh terhadap amal tersebut. Kita yang butuh. Pada saat Anda bersedekah, Anda harus paham. Sebenarnya Anda lebih butuh terhadap fakir miskin tersebut daripada dia butuh dengan sumbangan Anda. Harusnya seperti itu. Sampai sebagian salaf mengatakan, kalau ada orang yang memahami atau belum meletakkan dalam dirinya pemahaman, kalau dia sedang bersedekah sebenarnya dia lebih butuh dengan sedekahnya yang dia berikan daripada orang yang minta, maka dia telah menghancurkan amal ibadahnya. Kalau sebenarnya dia mengambil uang, misalnya kita kasih 100 ribu, dia belanjain, dia pakai untuk kebutuhan dia, selesai. Ya, dia makan segala macam. Tapi Anda sebagai orang beriman, Anda faham tentu dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai 100 ribu itu akan Anda bawa di timbangan Anda pada hari kiamat nanti.
Bahkan dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda. Ayat 7-nya, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita teman-teman sekalian, kalau cobaan akan datang bagi orang beriman. Kata beliau dalam hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, inna idamal jaza' ma'a idamil bala. Besarnya pahala dan balasan itu sesuai dengan besarnya ujian yang datang. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta satu kaum, Allah akan menguji mereka. Ya, supaya mereka tidak lalai. Supaya mereka bisa mendapatkan pahala sabar, bukan cuma pahala nikmat saja, syukur gitu kan. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan keputusan Allah, dia akan dapat ridhonya Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang murka, marah-marah dengan keputusan Allah, maka dia juga akan dapat kemurkaan Allah. Ya. Anda kalau kerja di perusahaan, teman-teman dokter yang menghadiri acara kita, Anda kalau punya akad terikat dengan rumah sakit, Anda mau tidak mau ikuti peraturan atau pemilik rumah sakit atau pemilik perusahaan. Kita suka atau nggak suka peraturan itu, apa boleh buat peraturan, kita harus ikuti. Dan kalau Anda ikuti peraturan, Anda akan dapat fasilitas yang dijanjikan, kan begitu. Jam kerja Anda jam sekian sampai jam sekian, Anda datang, Anda on time. Walaupun kadang-kadang masih ngantuk, mungkin masih ada kegiatan di rumah, Anda tetap lakukan. Anda dapat fasilitas. Tapi Anda, saya nggak mau. Ngapain dia harus taruh peraturan begini dan begitu? Sudah, berarti Anda akan bentrok. Anda akan keluar dari perusahaan tersebut. Kan begitu. Dan juga teman-teman sekalian, apa yang diujikan kepada Anda itu, misalnya penyakit, ya, atau cobaan yang lainnya, sebenarnya itu bentuk hukuman yang Allah segerakan di dunia. Dan itu kebahagiaan buat Anda sebenarnya. Pasti kebahagiaan. Karena kalau dibiarkan di akhirat berat sekali teman-teman sekalian. Berat sekali. Pernah ada satu orang sahabat kena penyakit yang menghebohkan kota Madinah. Karena dia kesakitan, teriak-teriak, demamnya tinggi sekali. Tidak normal, enggak seperti biasanya gitu. Orang di Madinah belum pernah melihat masalah tersebut. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Nabi SAW datang ke rumahnya. Begitu Nabi lihat, Nabi SAW langsung menanyakan kepada dia pertanyaan. Apa yang kau berdoa sama Allah? Apa yang kau minta? Dia bilang, ya Rasulullah, saya minta agar kalau seandainya ada hukuman yang Allah akan hukum saya di akhirat nanti, Allah segerakan di dunia. Jadi kalau saya punya dosa-dosa dunia, akan dihukum di akhirat, biarkan Allah hukum saya sekarang. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah, kau tidak akan mampu melaluinya. Kenapa kau tidak baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, berikan kami semua kebaikan yang terbaik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan yang terbaik di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Jangan minta dihukum oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Cukup, kalau Allah sudah datangkan itu sudah cukup berat buat kita. Lalui dan jangan berkeluh kesah, kembali berbicara dan konsultasi beda dengan curhat. Teman-teman perlu pahami. Curhat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah berat, wudu, sholat, di sujud Anda jangan angkat kepala Anda sampai Anda sudah tuangkan semua. Kalau kesahkan kepada pencipta Anda, pencipta penyakit Anda, pencipta permasalahan Anda, dan juga yang hanya satu-satunya memiliki solusi dari masalah kita. Kesembuhan dan segala macam. Allah bisa buat teman-teman Anda sembuh dengan segelas air hangat. Berapa banyak orang yang sembuh dengan cara seperti itu? Karena sujud tersungkur depan Tuhannya, Allah SWT. Sebagaimana Anda juga mempunyai nikmat, Anda syukuri. Karena yang menciptakan Anda adalah Allah, yang menciptakan nikmat itu Allah, yang bisa juga menambahnya adalah Allah. Gak ada yang lain. Kembali kepada Allah SWT. Lalu kemudian konsultasi sama manusia. Sama dokter kalau penyakit, sama ustadz atau ustadzah kalau permasalahan kejiwaan atau agama misalnya. Selesai. Jangan teman-teman, ada permasalahan, semua orang tahu permasalahan kita. Orang mukmin termasuk menutupi aibnya sendiri. Menutupi permasalahannya sendiri antara dia sama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan semuanya orang tahu. Ada masalah rumah tangga, semua orang tahu permasalahan dia, satu kantor semua tahu permasalahan. Kenapa akhi dan ukhti? Kenapa enggak tutupin itu? Kita harus tahu, ya. Kata Nabi SAW, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-'uquba fid dunya." Kalau Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Justru itu kebaikan buat dia sebenarnya. Kebaikan. Dan makin tinggi level iman kita, maka makin berat cobaannya memang. Supaya kita lebih banyak mendapatkan pahala. Jadi misalnya orang umumnya yang bukan level orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau mereka demam 3 hari. Mungkin orang yang lebih dekat dengan Allah bisa 5 hari. Lebih lama, gitu kan. Karena memang Allah akan berikan dia lipat-lipat ganda pahala dengan penyakit tersebut. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalau seandainya orang yang memiliki cobaan biasa di dunia, melihat bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang diuji di dunia dengan ujian yang berat, maka mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Karena itu Allah berikan balasan. Dunia sebentar kita akan lalui. Kata Nabi SAW pada saat beliau lagi demam, gitu kan. Lalu ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masuk ke rumah Nabi SAW dan sempat
memegang tubuh Nabi SAW dan kaget dengan panasnya, demamnya luar biasa gitu. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, Anda sedang sakit yang luar biasa, penderitaannya luar biasa buat Anda. Padahal dia seakan-akan dia mau mengatakan, padahal Anda ini utusan Allah loh. Gitu kan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dengan tenang menjawab. Beliau menikmati aja prosesnya itu. Tapi tentu sambil ikhtiar ya. Tapi beliau mengatakan, ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ya, karena cobaan yang datang kepada aku dilipat gandakan seperti ya, 2 orang di antara kalian yang mengalaminya. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita demamnya 40, itu sudah luar biasa, tinggal mungkin butuh dirawat di rumah sakit, Nabi SAW bisa 80. Tapi Nabi SAW lalui dengan luar biasa gitu. Dalam riwayat lain, itu hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Sa'd bin Waqqas juga radhiyallahu anhu pernah bertanya, mengatakan ya ayyun nasi kepada Nabi SAW, ayyun nasi asyaddu bala. Orang atau manusia siapa yang paling berat cobaannya? Qala asyaddun nasi bala al-anbiya. Yang paling berat cobaannya para nabi-nabi. Kayak tadi cobaan itu maksudnya ya kalau orang biasa cuma 3-4 hari dia lebih lama gitu. Tapi cobaannya mungkin hampir sama. Ya. Thummal amthalu fal amthal. Lalu kemudian yang setelahnya juga yang setelahnya. Yubtala ar-rajulu ala hasba dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan bagusnya agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u. Kalau agamanya kuat, maka akan berat juga cobaannya. Tapi cobaan sini perlu digaris bawah ya. Cobaan yang sifatnya memang umum. Kayak tadi saya kasih contoh. Orang demam, orang biasa 3 hari, dia mungkin 5 hari. Orang flu mungkin 3 hari, dia 5 hari. Begitu, lebih lama sedikit waktunya. Bukan berarti, oh kalau orang beriman berarti nanti dia akan tabrakan, dia akan begini. Enggak, karena ada sifatnya cobaan yang datang, bencana itu karena dosa seseorang. Itu tidak menimpa orang beriman. Gitu kan? Yang menimpa Nabi SAW, para sahabat, demam, ya, flu, gitu kan. Fitnah orang, itu biasa, umum. Semua orang kena begitu. Tapi lebih berat sedikit bagi mereka. Karena memang Allah SWT ingin berikan derajat-derajat yang tinggi di surga. Ada derajat di surga teman-teman tidak bisa kita jangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun sedekah, 100 tahun doa, 100 tahun bakti sama orang tua, 100 tahun silaturahim. Tapi kita nggak bisa lakukan. Mungkin buat kita cuma 60. Cuman Allah mau sampaikan kita di sana. Allah uji Anda dengan penyakit 10 tahun. Allah uji Anda dengan ada fitnah yang tersebar. Ada uji begitu dan begitu. Ada ujian datang. Nah, gitu. Tapi kalau yang sifatnya bencana, ya, banjir, longsor, tsunami, apalah mungkin penyakit yang kronis yang memang bahkan dia mati su'ul khatimah, itu tidak akan kena orang-orang beriman. Bukan masuk dalam hadis ini. Jadi cobaan yang umum orang tertimpa gitu. Kata Nabi SAW selanjutnya, wa in kana fi dini riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Dan kalau agamanya ringan, artinya orangnya bukan juga orang yang selalu dekatkan diri kepada Allah SWT, penuh dengan keimanan, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya saja. Wa ma yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Ya. Dan ujian itu tidak henti-hentinya datang kepada seorang hamba hingga nanti ya, meninggalkan atau hamba meninggalkan dunia ini sementara tidak ada lagi dosanya. Hadis ini riwayatkan Tirmidzi. Ya. Kemudian juga teman-teman sekalian, apa yang menimpa Anda itu? Kita coba masuk kepada hikmah-hikmah. Ya. Kalau tadi kita sudah jelaskan penyakit kenapa bisa datang, cobaan datang, ya, karena itu lazimnya sunnatullah. Kalau Anda sudah terlanjur kena penyakit, apa hikmahnya yang bisa kita ambil teman-teman sekalian? Atau apa yang kita dapatkan lebih tepatnya? Sekarang saya sudah terlanjur diuji oleh Allah SWT dengan penyakit. Apa yang bisa saya dapatkan? Yang pertama teman-teman sekalian, itu akan menjadi penyebab Anda menuju ke surga. Itu akan membawa Anda menuju ke surga. Ya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah dalam ayat 155 sampai 157 ya. Allah menjelaskan Allah akan menguji kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, juga ada permasalahan jiwa, penyakit dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam hadis tadi yang saya sempat bahasakan ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Orang-orang yang tidak mendapatkan cobaan, ya, menginginkan pada hari kiamat, maksudnya di sini dikatakan yawaddu ahlul afiyah, maksudnya orang yang lebih banyak sehatnya. Ya. Nanti hari kiamat, ketika melihat orang-orang yang mendapatkan cobaan diberi pahala, di dunia cobaannya berat, di akhirat diberikan pahala, sekiranya kulit mereka dahulu dipotong-potong dengan gunting semasa di dunia.
Juga teman-teman sekalian, artinya di sini akan diberikan derajat-derajat yang tinggi di surga ya. Dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yusibu adan min maradin." Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa dari gangguan penyakit. "Fama siwahu illa hatta Allah bihi sayyiatihi." Kecuali pasti akan menggugurkan dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha. Sebagaimana pohon ya, menggugurkan atau tergugurkan daun-daun dari sebuah pohon. Penyakit apapun. Ringan atau berat akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa Anda. Hadis riwayat Muslim. Ada seorang wanita kena epilepsi di zaman Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Dia terganggu sekali. Mungkin Anda tidak asing lagi dengan penyakit ini. Kalau kambuh tiba-tiba nggak sadarin diri, keluar busa dari mulut. Semoga Allah selamatkan kita. Tapi orang ini kena diuji dengan itu. Dan dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashaf. Fadu'ullah li." Aku ini terkena epilepsi dan kalau lagi kambuh kadang-kadang sampai auratku terbuka. Nggak sadarin diri. Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Apa kata Nabi SAW? Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Maksudnya dia minta saat itu didoakan langsung sembuh pada saat itu. Hilang. Tidak melalui prosesnya gitu. Kata Nabi SAW, kalau kau mau bersabar. Sabar artinya nikmati prosesnya. Tetap kau berikhtiar, berobat segala macam. Tapi tidak spontan. Bukan yang instan gitu ya. Maka kau akan masuk ke dalam surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Kalau kau mau saya bisa doakan sekarang kau sembuh. Langsung spontan sembuh, hilang. Pilih yang mana? Tapi tidak ada jaminan surganya. Kalau kau kalau kita sekarang kena flu, demam, apalah penyakit rematik, segala macam penyakit yang ada. Mungkin teman-teman di penyakit dalam ada penyakit ini, penyakit itu. Yang sudah dihadapi dari pasiennya. Kemudian dia nikmati prosesnya. Artinya dia tetap datang ikhtiar, berobat. Tapi dia tahu ini keputusan dari Allah. Dia menerima cobaan tersebut dengan lapang dada. Sebagaimana dia menerima nikmat pada saat ada. Maka dia bisa masuk surga. Karena orang kadang-kadang umumnya kan tidak sabaran tuh. Ya, bahkan kadang-kadang lupa seakan-akan dokter itu Tuhan. Gitu kan. Kapan saya bisa sembuh dok? Bagaimana saya sembuh? Dokter cuma bisa ikhtiar. Makanya resep dokter kan semoga lekas sembuh. Gak ada kau pasti sembuh. Gitu kan. Karena ikhtiar saja. Bisa saja resepnya keliru. Mungkin dosisnya kurang. Mungkin ini, mungkin itu. Segala macam hal. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau kau mau saya doakan sekarang. Spontan kau langsung sembuh. Pilih yang mana? Tapi belum ada jaminan surga. Perempuan itu mengatakan, faqalat asbir. Kalau gitu saya sabar. Lanjutan riwayatnya, dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, saya kalau kambuh, ya, sering tersingkap aurat. Minta saja sama Allah supaya aurat saya nggak tersingkap. Dan tetap saya akan nikmati proses. Artinya tetap tentu di sini berobat, bukan tidak berobat. Tapi saya bukan minta instan gitu. Lalu Nabi SAW doakan dalam masalah itu. Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menemui Ummu As-Sa'ib radhiyallahu anha. Dia mengatakan, "Maliki ya Ummu As-Sa'ibah tuzafzifin." Qalat al-humma la barakallahu fiha. Faqala la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Wahai Ummu Sa'ib, mengapa engkau menggigil? Nabi SAW melihat dia kayak orang menggigil meriang gitu. Dia menjawab, demam. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Jadi dia mencaci maki penyakitnya. Maka beliau menjawab SAW, jangan mencelah demam itu. Penyakitnya pun jangan dicelah. Gitu. Karena itu Allah yang ciptakan sebagai cobaan. Karena demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam. Sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran besi. Bahkan Ibn Abi Dunya mengatakan, orang-orang beriman mengharap demam satu malam bisa membersihkan dosanya. Apalagi kalau sampai berapa malam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua teman-teman sekalian. Jadi ada balasan surga ya, pembersih dosa-dosa gitu. Jadi Anda kalau kedatangan penyakit, fahami ini ada sesuatu pesan ilahi di situ. Ya. Anda kan kalau tidak melalui ujian di sekolah segala macam, Anda tidak naik level kan gitu ya, untuk naik level ya. Naik level dan Allah pastikan fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Yang kedua teman-teman sekalian, dengan penyakit yang akhirnya menghalangi Anda banyak beraktivitas seperti mencari nafkah, seperti ibadah, ya. Mungkin juga sholatnya berubah, yang tadinya bisa berdiri sekarang tinggal duduk, mungkin tadinya bisa ke masjid sekarang sudah tinggal di rumah misalnya ya. Mungkin tadinya bisa leluasa gerak-gerik badannya sekarang stroke misalnya, contoh. Itu akan tetap menjadi pahala yang besar asal dengan syarat ini penting teman-teman sekalian. Pada saat Anda sehat, Anda maksimalkan ibadah. Itu penting, Anda maksimalkan ibadah. Dengarkan sabda Nabi SAW melalui Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Yang artinya, hadis ini sahih riwayat Bukhari, jika seorang hamba sakit atau dalam perjalanan musafir,
maka Allah akan mencatat pahala untuknya sebagaimana ia beramal saat bermukim lagi sehat. Jadi misalnya gini, Anda lagi sehat sekarang, kayak hari ini hari Senin Anda puasa Senin, hari Kamis Anda puasa Kamis, ayam bid Anda puasa ayam bid. Anda biasa keluar cari nafkah ke sana sini misalnya. Anda biasa haji dan umroh, ya. Anda biasa sholat di masjid, aktivitas banyak. Sekarang Anda sakit, Anda tidak bisa buat itu. Atau Anda musafir, terhalang Anda untuk bisa melakukan aktivitas seperti Anda berada di kota atau di negara Anda sendiri. Maka Allah akan catatkan pahala yang tetap berjalan walaupun Anda tidak kerjakan. Misalnya Anda lagi safar, Anda tidak puasa Senin Kamis, tetap jalan pahala puasa Senin Kamisnya. Anda biasa ke masjid, sekarang Anda musafir, mungkin ke negara yang jarang masjid atau jaraknya jauh, atau musafir biar ada masjid juga boleh Anda sholat di kamar hotel, karena Anda musafir tetap dapat pahala ke masjidnya. Terus begitu, semua ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di masa kita, di sini kata Nabi SAW, sahihan mukiman sahihan. Dia seperti orang yang mukim yang sehat. Berarti memang di saat kita lagi sehat itu maksimalkan ibadah, karena akan dicatat pada saat kita sedang sakit sebagai amal yang berjalan terus. Saya pernah temui subhanallah teman ayah saya sudah meninggal rahimahullah di kota Makassar waktu itu. Beliau diketeter di rumah. Kadang-kadang ayah saya rahimahullah, ayah juga sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Semoga Allah rahmati beliau. Waktu itu saya sering kalau ke Makassar diajak sama beliau keliling ke teman-teman beliau, si fulan. Ini sudah meninggal orang ini kebetulan. Saya datang ke sana sambil ngobrol. Saya kebanyakan cuma dia mendengarkan orang yang lebih tua ini berbicara. Saya coba ambil hikmahnya. Saya jadi pelajar walaupun karena apa yang dibicarakan mungkin saya sudah tahu, tapi saya tetap coba renungin, ambil pelajaran. Ya, tidak usah kita merasa diri lebih tahu gitu kan. Nah, pada saat terdengar azan saya mengatakan, maaf saya potong pembicaraan azan, saya mau ke masjid dulu gitu. Saya jalan duluan gitu. Maka mereka izinkan saya pun duluan ke masjid. Nah kebetulan selesai sholat saya balik, dan dia kan tidak bisa ke masjid orang ini karena lagi diketeter dan beliau sholat di atas ranjang gitu kan. Terus dia bilang sama saya kata-kata, saya merasa ini kayak Allah yang peringatkan tapi melalui lisan orang. Dia mengatakan, nak dulu waktu saya masih muda seperti kamu, saya tidak pernah tinggalkan masjid. Dan saya sekarang berharap kalau seandainya masih bisa Allah berikan kesempatan itu. Saya tiba-tiba berpikir subhanallah, iya ya, kenapa saya harus tunggu sakit kemudian baru nanti menyesal tidak bisa ke masjid lagi. Dan orang ini karena rutin mengerjakan sholat dulu, walaupun dia keteter sekarang tidak bisa ke masjid, Allah berikan dia pahala ke masjid. Karena dia sudah kerjakan sebagaimana hadis ini. Yang ketiga teman-teman, harus yakin bahwasanya di setiap penghujung sebuah cobaan ada penyelesaian. Allah SWT memastikan itu. 2 kali Allah ulangi dalam surah Asy-Syarh, ya, ayat 5 sampai ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi lagi dengan harfut ta'kid. 2 kali Allah gunakan inna. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ini dalam bahasa Arab namanya harfut ta'kid, memastikan pasti benar. Fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Lalu Allah ulangi inna ma'al usri yusra. Pakai lagi harfut ta'kid, sesuatu yang memastikan. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Nah, hanya teman-teman sekalian, di sini siapa yang mau melalui itu dengan mendapatkan banyak pahala, dengan orang yang melaluinya dan berakhir juga tanpa ada pahala. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau datang kepadamu sebuah cobaan, maka keadaannya cuma 2. Kamu terima itu dengan tulus sebagai cobaan dari Allah. Kamu ridho dengan keputusannya Allah, gitu kan? Maka kau akan dapat pahala. Kau akan mudah melaluinya. Kau juga akan dapat solusinya. Orang kalau terima, oh ya Allah lagi uji saya, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pembersihan dosa saya. Mudah-mudahan saya bisa dapat derajat yang tinggi di surga karena ini. Ada amal-amal mungkin yang belum saya bisa kerjakan. Dan ada orang yang lebih berat cobaannya dari saya. Dia coba ya menerima itu dengan kesabaran. Dengan kesabaran harus begitu kan? Gitu kan? Dan tidak mungkin kita bisa dapat pahala sabar kecuali dengan cobaan kan begitu. Nah, maka dia mudah melaluinya. Dan dia yakin dengan dia makin sabar maka akan makin besar pahalanya. Toh juga di ujungnya inna ma'al usri yusra. Ada yusranya. Usr keberatan atau sesuatu yang berat ya. Cobaan. Dan yusra adalah kemudahan. Atau kata Umar, kau tidak menerimanya. Sakit, ribut, flu. Sudah seperti terjadi kiamat. Baru cobaan sedikit sudah luar biasa. Kadang-kadang ada orang datang gitu di masa pengajian dulu sebelum pandemi. Datang kepada saya, seakan-akan sudah masalah besar. Padahal sebenarnya saya melihat masalahnya orang ini kecil sekali gitu. Hanya karena terlilit utang sama si fulan berapa, saya dikejar-kejar. Hanya karena dia sakit, kemudian dokternya dia belum bisa operasi karena belum ada duit. Hanya masalah kecil sebenarnya, bukan masalah besar gitu. Bisa dia laluin itu, bukan tidak bisa. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah tidak akan menguji hamba di atas kemampuannya. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan uji di atas kemampuan seseorang. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau kau tidak terima cobaan tersebut, toh juga akan datang kepada kamu kalau lagi sakit misalnya, maka kau akan mendapatkan dosa karena kau seakan-akan memprotes Allah. Kau sulit melaluinya. Misalnya sebulan Allah tentukan penyakitnya ini. Dia lalui dengan keluh kesah. Dia repot melaluinya. Beda dengan tadi orang mukmin yang bisa menerimanya. Dan kau tidak akan menemukan jalan keluarnya. Akan jadi masalah buat kamu. Karena mungkin dalam keluh kesah itu ada penyakit. Ada masalah dosa baru yang membuat Allah memperpanjang permasalahan dia. Atau menjadikan masalah buat dia. Ya. Jadi harus memahami masalahnya.
Kemudian selanjutnya, yang ketiga ya. Orang sakit, dengan sakit teman-teman, nikmat itu akan terlihat. Hikmah yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Mereka lalai, yaitu nikmat kesehatan dan waktu yang luang. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin dengan penyakit itu, orang jadi tahu, oh ternyata nikmat sekali waktu sehat. Contoh misalnya, ada sekarang lagi meriang, menggigil, lagi demam. Terus lihat orang minum air es. Enak bener dia. Karena dia tidak apa-apa. Lagi minum dengan enaknya. Atau Anda lagi sakit perut, maaf, mencret-mencret. Orang makan dengan lahapnya, segala macam, kita nggak bisa. Harus bubur, harus ini, harus itu. Beda. Ya. Kita lagi demam, kita nggak bisa kena dingin pun sedikit, sudah rasanya meriang. Orang tidur dengan AC, dengan dinginnya. Kita jadi tahu, ternyata selama ini nikmatnya Allah terlalu besar kepada saya. Luar biasa teman-teman. Dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini luar biasa gitu. Ali mengatakan radhiyallahu anhu, bala itu tidaklah turun melainkan karena suatu dosa dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Sekalipun tidak ditentukan untukmu kesembuhan dari penyakitmu, tapi sebaik-baik penutup usia adalah taubat yang jujur. Ya. Ini yang ketiga. Dan ternyata teman-teman sekalian, ada hal yang mahal sekali yang kadang-kadang luput dari kita ya. Saya masukkan itu poin yang keempat, yaitu, atau masuk di poin yang ketiga saja tadi, masalah waktu lowong juga. Ada kejadian begini. Di Riyadh ada seorang syekh pernah mendatangi rumah sakit dan ini sebagian ulama sana punya tradisi ini. Sebenarnya menarik ya. Kita belum, mungkin saya pun pribadi belum mempraktikkan masalah itu, tapi mereka ini untuk melihat berapa besar nikmatnya Allah pada diri mereka. Mereka sering datangi rumah sakit besar. Mereka izin pada kepala rumah sakitnya, mereka mau menjenguk pasien-pasien sambil mendoakan, walaupun cuma sebentar, menyampaikan sebuah hadis. Kemudian mereka pindah dari kamar ke kamar gitu kan, menenangkan orang. Itu satu hal yang luar biasa sebenarnya, perjuangan luar biasa gitu ya. Satu waktu dia masuk ke satu ruangan, ada orang kakinya digantung ke atas, kena patah, tabrakan, kecelakaan mobil. Dan sudah sekian lama dia di situ. Entah, mungkin sudah 2 tahunan gitu ya. Terus saya ini lihat, dari sekian pasien yang ada di situ, ini cukup berat. Saya mengatakan sabarlah, akan ada pahalanya semua segala macam. Orang itu, anak muda itu tiba-tiba mengatakan, Alhamdulillah Syekh, saya malah bersyukur dengan cobaan ini. Syekhnya heran. Yang lain-lain itu pada nangis, pada berterima kasih. Ini kok malah, Alhamdulillah saya bersyukur dengan cobaan ini. Kata Syekhnya, kenapa kau merasa bersyukur? Malah jadi pelajaran buat beliau gitu kan. Dia mengatakan, Syekh perlu Anda tahu, saya dulu ini laki-laki, seorang anak muda yang lalai. Sholat malas, ibadah malas, pokoknya jauh dari agama gitu ya. Sampai satu waktu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan saya cobaan ini. Saya balap-balap, tabrakan, kaki saya patah. Anda tahu Syekh, di hari-hari pertama saya masuk rumah sakit ini, rasanya penyesalan yang luar biasa. Penyesalan itu dalam kata keluh kesah, kenapa terjadi, apalah segala macam gitu. Jadi saya tidak terima gitu. Tapi saya seperti dibawa kepada sebuah keadaan, ya kau mau teriak, mau apapun ya sudah begini keadaan, nggak bisa. Terima tidak terima. Sampai satu waktu saya menjadikan sebagai bahan muhasabah. Mungkin ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya sambut dengan taubat nasuha. Saya coba beristighfar dengan dosa-dosa saya yang lalu. Saya coba terima, ridho dengan ini. Kemudian dia bilang, Anda tahu Syekh, setelah itu hati saya menjadi plong. Dan saya mulai menikmati detik-detik hidup saya dengan menganggap pasti Allah akan memaafkan dosa saya. Pasti ini akan di ujungnya pasti akan ada kesembuhan, pasti akan kebaikan. Lalu kemudian dengan waktu-waktu kosong itu saya gunakan untuk hafal Quran. Anda perlu tahu Syekh, selama saya 2 tahun di sini saya sudah hafal 30 juz. Karena banyaknya waktu lowong. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, tiap penyakit pasti ada obatnya dan itu harusnya diyakini oleh setiap muslim. Anda pun sebagai dokter yang hadir di acara kita ini, dan acara teman-teman dokter-dokter yang meminta tema kita ini, jangan teman-teman pernah memvonis penyakit ini tidak ada obatnya. Khususnya Anda sebagai seorang muslim. Anda harus yakin ada obatnya. Mungkin belum ditemukan ya. Loh kok bisa Ustaz? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, kata Ibrahim alaihissalam, maka dialah yang menyembuhkanku. Artinya, tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan. Allah SWT akan sembuhkan. Dikuatkan dengan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa. Allah tidak pernah menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obat bersamanya. Jadi ada obatnya, bukan tidak ada obatnya.